Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM G002439. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 2.1. Langsung saja untuk nomor pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Baik, untuk mekanisme ereksi sendiri itu terkait dengan sistem saraf parasimpatis yang mana rangsang atau stimulus seksual itu nanti akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus ini nanti akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4, sedangkan untuk inhibisi ereksinya itu dibawa oleh serabut saraf simpatis. Nah, ini ada mekanisme ereksi. Ereksi itu terjadi akibat stimulasi seksual yang dapat sifatnya itu psikogenik, kayak pikiran atau fantasi atau refleksogenik, bisa rangsangan langsung pada penis itu sendiri. Nah, mekanisme utamanya itu melibatkan yang pertama ada stimulasi saraf parasimpatis dari pusat ereksi di sumsum tulang belakang, segmen 2-4, nanti dia akan melepaskan nitric oxide atau NO, yang mana nitric oxide sendiri itu akan merangsang produksi CGMP di sel otot polos pada pembuluh darah penis yang akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, setelah itu, aliran darah akan meningkat ke corpora cavernosa yang menyebabkan jaringan ini nanti akan membesar dan mengeras. Maka terjadilah suatu kejadian yang namanya ereksi. Lalu secara bersamaan otot polos vena penis itu berkontraksi sehingga aliran darah yang keluar dari penis itu akan berkurang dan mempertahankan ereksi itu sendiri. Selanjutnya, ada mekanisme ejakulasi. Jadi mekanisme ejakulasi itu terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Nah, emisi itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, reseptor aferen oleh nervus pudendus akan membawa rangsang menuju NIL-CLMS segmen lumbali 1-3 efektor. Untuk mekanismenya sendiri, untuk emisi atau pengumpulan sperma, jadi untuk emisi, saraf simpatis itu akan merangsang kontraksi vas deferens, vesicula seminalis, dan prostat untuk mendorong sperma itu supaya sperma itu bisa bercampur dengan cairan semen menuju uretra posterior. Nah, lalu terjadilah ekspulsi atau pengeluaran sperma yang mana dipengaruhi oleh saraf somatik pudendal S2-S4 yang akan mengaktifkan otot bulbus sponiosus dan juga ischio cavernosus. Dan ini akan berkontraksi berulang-ulang kali sehingga nanti akan mendorong semen itu keluar dari uretra melewati ostium uretra externum atau OUE. Kalau ejakulasi sendiri itu ditandai dengan sensasi orgasme. Nah, setelah ejakulasi terjadi fase refraktor di mana saraf simpatis itu menyempitkan pembuluh darah penis yang akan mengurangi aliran darah corpora cavernosa sehingga nanti penis akan kembali ke keadaan pasif atau tidak ereksi. Jadi untuk kesimpulannya, ereksi tadi itu dikontrol oleh saraf parasimpatis yang melibatkan vasodilatasi di penis, sedangkan untuk ejakulasi dia dikontrol oleh saraf simpatis segmen lumbal 1-3 yang melibatkan kontraksi otot dan keluarnya semen. Nah, setelah ejakulasi, penis akan kembali ke keadaan normal karena aktivasi dalam sistem simpatis.
Selanjutnya, untuk nomor yang kedua, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina externa. Oke, jadi organa genitalia feminina externa itu ada beberapa struktur. Strukturnya ada di PPT ini. Yang pertama itu ada mons pubis. Mons pubis yang ini. Jadi mons pubis itu adalah area kulit menonjol yang dia itu ditutupi oleh eh yang menutupi simfisis osis pubis. Dan mons pubis ini ditutupi oleh pubes atau rambut-rambut yang menutupi pubis. Nah, untuk mons pubis sendiri, dia itu terbentuk dari kumpulan jaringan lemak subkutan. Nah, jadi sebelum pubertas, mons pubis ini dia itu bentuknya itu datar dan labia minornya itu belum terbentuk sempurna. Lalu pas remaja lebih lebih menonjol dan pubis itu mulai tumbuh. Sedangkan saat menopause, pubis ini akan menipis dan labia akan mengalami atrofi. Pada wanita, pubis itu hanya berjalan hingga ke perineum, sedangkan pada pria itu dapat meluas ke hingga umbilicus. Selanjutnya ada labia mayor. Labia mayor itu yang ini. Jadi labia mayor itu merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah cauda dorsal dari mons pubis dan berbentuk tepi lateral suatu fisura yang disebut prima pudendi. Ya ini, prima pudendi atau pudendal cleft yang merupakan muara dari vagina dan uretra. Nah, labia mayor itu yang akan membentuk batas lateral dari vulva. Secara tidak langsung, labia mayor ini juga turut melindungi struktur-struktur organa genitalia femina eksterna yang lain, seperti klitoris, OUE, dan juga orificium vagina. Nah, untuk labia mayor sendiri, dia itu homolog dengan skrotum. Skrotum. Nah, untuk setiap labium, dia itu memiliki dua permukaan, yaitu ada aspek interna dan juga aspek eksterna, yang mana di aspek interna dia itu permukaannya itu halus, dia warnanya berwarna merah jambu dan tidak berambut. Sedangkan untuk permukaan eksterna, dia itu mengandung kulit yang berpigmentasi, mengandung glandula sebasea dan ditutupi oleh pubes. Selain itu, di antara kedua permukaan tersebut terdapat juga ada jaringan lemak, jaringan ketonggor, otot polos yang mana dia tuh homolog dengan musculus dartos, lalu pembuluh darah, ada juga saraf dan juga kelenjar. Nah, di bagian anterior, di permukaan anterior terdapat akhiran dari ligamentum rotundum dari uterus, lalu ke arah anterior dan posterior labiomayor dexter et sinister, ia akan saling bertemu membentuk commissura labiorum anterior et posterior kayak ini. Nah, selanjutnya ada labia minor. Labia minor itu merupakan ini pelipatan atau mika bulat yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut dan terletak di antara kedua labia mayor. Nah, labia minor ini membatasi bagian lateral dari OUE dan orificium vagina. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minor, dexa et sinister akan berhubung ke membentuk frenulum labia minor atau faucet. Faucete. Nah, ke arah anterior di setiap labia minor yaitu terbagi menjadi ada lapisan atas yang mana berjalan di atas clitoridis dan disebut preputium clitoridis. Lalu ada juga lapisan bawah, dia berjalan di bawah clitoridis dan saling bertemu um, membentuk suatu struktur namanya frenulum clitoridis ini. Ini preputium clitoridis, yang ini frenulum clitoridis. Nah, terkadang pelipatan labial tambahan atau labium tertium dapat ditemukan pada satu atau kedua sisi di antara labia minor dan labia mayor.
Selanjutnya ada klitoris. Klitoris yang ini dia merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pada pria. Nah, terletak di bawah commissura labiorum anterior dan di anterior OUE. Lalu ujung bebas dari klitoris disebut glans clitoridis, yaitu sebuah tuberkulum atau penonjolan halus kecil yang dia itu membuat dan mengandung lapisan epitel yang memiliki sensitivitas tinggi yang penting untuk respon seksual. Nah, klitoris sendiri dia itu terdiri atas dua plura klitoridis yang mana dia itu melekat pada rami osis pubis akan dan membran perineal dan akan menjadi origo dari musculus ischiocavernosus. Lalu ada dua corpora cavernosa. Dua corpora cavernosa lalu ada dua corpora cavernosa clitoridis yang dibentuk oleh jaringan erektil yang tertutup oleh lamina yang padat dari membrana fibrosa, dan keduanya itu dipisahkan oleh septum pectiniform fibrosum yang nantinya akan membentuk suatu ligamentum, yaitu ligamentum suspensorium clitoridis yang melekat pada simfisis pubis di bagian posterior. Lalu ada satu corpus cavernosum glandis yang disebut glans clitoridis. Selanjutnya ada vestibulum. Ya ini. Jadi vestibulum dia itu merupakan ruang yang dikelilingi labiuminus yang menjadi muara dari ostium uretra, ostium vaginal, dan ductus glandula vestibularis mayor dan juga minor. Ya ini. Oke, jadi struktur pada vestibulum itu ada tiga, ada ostium atau orificium uretra externum, ada orificium vagina, ada dua muara dari ductus glandula vestibularis, ya ini, atau Bartholin, glandula Bartholin. Nah, untuk OUE sendiri, dia itu terletak di 2,5 cm dorsal dari glans clitoridis dan tepat di ventral vagina. Lalu terdapat muara ductus glandula parauretralis atau glandula scena pada batas lateral uretra. Lalu untuk orificium vagina, ini merupakan suatu lubang di linea mediana di sebelah caudal dan dorsal di OUE yang ditutupi oleh hymen atau selaput darah. Lalu glandula vestibularis itu merupakan kelenjar yang tersusun atas jaringan tubuh asiner, yang mana dia itu ngasilin cairan buat pelumas apabila nanti terstimulasi oleh rangsang seksual atau dopamin. Lalu juga tadi kan ada sempat dibahas himen itu apa. Jadi himen itu adalah selaput darah. Jadi pada wanita yang belum melakukan koitus, pada umumnya terdapat selaput mukosa kayak pembuluh darah yang disebut himen. Himen adalah suatu plikat tipis dari membrana mukosa yang mana dia terletak pada orificium vagina yang ini. Jadi itu adalah himen. Jadi himen sendiri itu juga punya bentuk yang bermacam-macam. Antara lain ada himen annularis, ada himen semilunaris, ada himen cribiformis, ada himen fimbriatus, dan himen imperforatus. Nah, apabila himen itu telah ruptur, terlihat penonjolan kecil-kecil di pinggir vagina disebut caruncula hymenalis. Nah, lalu antara himen dan frenulum labia minor terdapat cekungan yang disebut fossa navicularis atau fossa vestibule vagina. Selanjutnya ada bulbus vestibuli. Bulbus vestibuli itu berada pada setiap sisi vestibulum vagina. Mana bulbus ini merupakan dua perpanjangan massa dari jaringan erektil dengan panjang 3 cm, yang mana sisi orificium vagina bersatu di depan oleh commissura bulborum atau pars intermedia yang sempit. Selanjutnya ada glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Nah, jadi untuk glandula vestibularis mayor itu adalah glandula yang homolog dengan glandula
bulbo uretralis pada pria. Nah, dia itu tersusun oleh dua massa kecil bulat yang berwarna kuning kemerahan terletak di kanan kiri dari orificium vagina. Nih, jadi ini glandula vestibularis muaranya. Lalu setiap glandula itu mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora ini. Oke, selanjutnya ada vaskularisasi dari organa genitalia feminina. Yang pertama ada arteri pudenda interna dari arteri perinealis bulbovestibuli arteri perinealis bulbovestibuli dorsalis clitoridis femoris profunda dari arteri pudenda interna, lalu ada vena pudenda externa dari vena sapena magna, vena dorsalis clitoridis profunda dari vena pudenda interna, vena dorsalis clitoridis superficialis dari vena sapena magna. Kalau untuk inervasinya ada nervus cavernosi clitoridis yang akan membuat ereksi dan ada juga nervus pudendus untuk somatosensoriknya. Selanjutnya untuk nomor 3, jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi, ini ada organ rena atau ginjal. Fungsi REN sendiri yaitu untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan, zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan mengeluarkannya nanti sebagai urin atau mengekskresikannya. Lalu REN sendiri juga fungsinya untuk mengatur keseimbangan air elektrolit dan asam basa darah dan juga sebagai fungsi endokrin eritropoietin, enzim renin, kalsitriol. Jadi REN ini nanti akan menghasilkan enzim-enzim kayak eritropoietin, enzim renin, kalsitriol dan lain-lain. Oke, jadi ada posisi anatomis REN sendiri. Jadi untuk REN itu dia itu merupakan organ retroperitoneal. Lalu REN itu bentuknya seperti biji kacang dengan ada glandula adrenal di polus superiornya. Nah, REN itu terletak di dinding abdomen posterior setinggi sisi superior VTH 12 hingga inferior vertebra lumbal 3. Jadi yang ini sampai vertebra lumbal 3. Nah, untuk REN sinister, yaitu tinggi bagian yang sudah disebutkan tadi, sedangkan untuk REN dexter yaitu lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Jadi untuk REN dexter dia itu lebih rendah. Yang ini. Nah, lalu ada lapisan pembungkus REN. Jadi dari profunda ke superficial ada kapsula fibrosa yang mana dia itu meliputi langsung dan melekat erat pada permukaan luar REN yang ujungnya tertambat pada hilum renalis dan berperan dalam melindungi ginjal dari trauma dan infeksi. Selanjutnya ada perirenal fat. Nah, perirenal fat atau corpus adiposum perirenal itu merupakan lemak yang meliputi kapsula fibrosa dari pembuluh darah yang masuk dan keluar REN. Selanjutnya ada fascia renalis. Fascia renalis itu merupakan lapisan membranosa yang terletak di luar dari perirenal fat, REN, dan glandula suprarenalis. Lalu ada yang terakhir ada pararenal fat atau corpus adiposum pararenal. Dia terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral dari REN itu sendiri. Lalu REN ini mempunyai fiksator. Nah, fiksator REN itu berfungsi agar REN itu bisa tetap berada pada posisi dan tempatnya. REN terikat lunak dengan diafragma, sehingga saat respirasi akan ikut bergerak-gerak. Jadi, butuh suatu fiksasi. Jadi, struktur fiksasinya itu antara lain yang pertama ada fascia renalis yang mengikat REN ke dinding abdomen posterior, lalu ada arteri vena renalis dan corpus adiposum, perirenal fat dan pararenal fat.
yang fungsinya itu akan menahan REN agar tetap berada di tempatnya. Nah, ada kondisi di mana ada gangguan pada fiksator REM. Misalnya terjadi pada orang yang dia itu ngalamin penurunan berat badan yang mendadak sehingga korpus adiposumnya itu berkurang atau bahkan menghilang. Nah, pada kondisi ini REM itu dapat bergerak-gerak atau biasa disebut REM mobilis. Atau kalau kondisinya itu berat atau lama-kelamaan tuh nggak ditanggepin itu akan membuat serat itu jatuh atau dinamakan suatu klinis nama itu rantosis. Selanjutnya untuk topografi REN, jadi topografi REN atau hubungan REN dengan struktur lain itu ada yang pertama di fasies anteriorenalisnya. Jadi, fasies anteriorenalis itu berhubungan dengan beberapa struktur, yang mana sebagian dipisahkan oleh selapis peritoneum dan sebagian lainnya berkontak langsung. Untuk di superior, untuk Dexter, dia berhubungan dengan glandula suprarenalis dextra dan juga hepar. Untuk sinister di superior, dia berhubungan dengan sama glandula suprarenalis yang sinistra. Lalu ada lien dan juga ada gaster. Nah, selanjutnya di bagian media untuk Dexter, dia berhubungan dengan duodenum pars descendens. Sedangkan untuk di sinistra, dia berhubungan dengan pankreas dan juga flexura coli sinistra. Nah, selanjutnya untuk di bagian inferior, untuk Dexter, dia berhubungan dengan flexura coli dextra dan juga intestinum tenue. Untuk di sinistra, berhubungan dengan jejunum. Nah, untuk Dexter, dia area yang ditutupi oleh peritoneum itu adalah area hepatika dan yang bersentuhan dengan bersentuhan langsung itu adalah intestinum tenue. Untuk sinister, area gastrika dan area lienalis itu ditutupi oleh peritoneum yang akan membentuk bursal mentalis, sedangkan area jejunalis ditutupi peritoneum membentuk omentum maius. Untuk fasies posteriorenalis di bagian belakangnya, untuk di superior, Dexter itu berhubungan dengan diafragma, sama sinister juga berhubungan dengan diafragma, dan juga berhubungan dengan apa di Dexter fasies anterior costa 12. Sedangkan untuk sinister berhubungan dengan fasies anterior costa 11 dan juga 12. Untuk Dexter kenapa cuman costa 12 aja? Karena kan tadi dia itu agak ke bawah, setengah ke bawah, karena dia terdesak oleh hepar lobus dexter, yang mana otomatis di bagian posterior dia hanya akan berhubungan langsung dengan costa 12 saja. Nah, untuk medial dan inferior, dia urut dari medial ke lateral, dia berhubungan dengan musculus psoas major, musculus quadratus lumborus, dan musculus transversus abdominis. Oke, selanjutnya ada struktur interna dari REN. Ini ada gambar dari struktur eksterna dari REN. Yang pertama itu ada fasies, yang mana REN sendiri itu terbagi menjadi dua fasies, ada fasies anterior dan juga fasies posterior, yang mana kalau fasies posterior dia fasies anterior dia lebih apa ya, licin, nggak ada desak-desakan. Selanjutnya ada polus atau ekstremitas, yang mana dia terbagi menjadi dua, ada polus superior dan polus inferior atau caudalis. Nah, untuk polus superior atau cranial, dia itu berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Lalu ada selanjutnya ada margo, yang mana ada margo lateral dan juga margo medial. Nah, untuk margo lateral dia itu berbentuk cembung. Sedangkan margo medial dia berbentuk cekung karena dia diisi oleh struktur-struktur ya, ada hilus renalis, ada yang berisi di bagian antero ada vena renalis, ada
Di bagian medial ada arteri renalis, di bagian posterior ada pelvis renalis. Selanjutnya ada struktur interna dari ren. Nah, jadi struktur interna dari ren, dari bagian luar tuh ada cortex renalis, lalu semakin ke dalam ada medulla renalis. Nah, jadi untuk cortex renalis sendiri itu ada pertama ada columna renalis atau bertini, columna renalis bertini. Dia strukturnya itu di antara piramida renalis. Jadi ini piramida renalis. Nah, columna renalis dia di sini. Lalu ada arcus corticalis. Arcus corticalis ini dia merupakan lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Selanjutnya masuk ke bagian medulla renalis. Nah, bagian medulla renalis itu yang pertama ada piramida renalis yang ini. Jadi piramida renalis itu bentuknya tuh kayak konus gitu. Selanjutnya ada papilla renalis. Papilla renalis itu merupakan apex dari medulla renalis yang mana dia itu menghadap ke sinus renalis. Lalu ada foramina papillaria. Foramina papillaria dia itu merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara ductus papillaris bertini. Selanjutnya ada calyx minor. Calyx minor yang ini. Calyx minor itu masing-masing dia terhubung dengan satu atau lebih dari papilla renalis. Lalu ada calyx mayor yang mana dia itu gabungan dari calyx minor. Lalu ada pelvis renalis. Pelvis renalis merupakan gabungan calyx minor yang mana dia akan berlanjut menjadi ureter. Lalu ada sinus renalis. Sinus renalis itu merupakan pelebaran dari hilus renalis. Nah, selanjutnya setelah itu ada vaskularisasi dari ren. Oke, jadi vaskularisasi ren itu, jadi vasa arteriosa yang menuju ren itu adalah arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis setinggi pertengahan vertebra lubal 1 dan lubal 2 dan masuk ke dalam hilus renalis. Nah, arteri renalis ini dia itu jumlahnya itu sepasang. Arteri renalis dextra dan juga arteri renalis sinistra. Nah, untuk arteri renalis dextra dia itu ukurannya itu lebih panjang dibanding arteri renalis sinistra. Nah, arteri renalis nanti akan bercabang menjadi ramus anterior posterior yang nantinya akan masuk melalui hilus renalis, lalu dia akan bercabang menjadi ramus primarius atau arteri lobaris. Nah, lalu arteri lobaris akan menuju ke setiap piramidis renalis, lalu piramidis renalis nanti akan bercabang menjadi arteri arcuata yang berjalan sepanjang basis piramidis renalis. Nanti dia akan bercabang lagi nih menjadi arteri interlobaris. Arteri interlobaris nanti akan menjadi arteriole afferent glomeruli yang nanti akan membawa darah ke glomerulus. Darah itu nanti akan selanjutnya menuju ke glomerulus yang berhubungan dengan kapsula Bowman, membentuk corpuscle malvigi untuk difiltrasi dan akan membentuk urin. Namun, nggak semua darah di glomerulus nanti akan difiltrasi. Terdapat darah yang tetap mengalir dari glomerulus ke arteriole afferent glomeruli yang akhirnya nanti akan berakhir di arteri recta yang fungsinya untuk reabsorpsi di tubulus-tubulus di ginjal. Selanjutnya ada inervasi dari ren itu sendiri yang pertama plexus renalis. Jadi somatic afferentnya itu nervus planici thoracici, untuk simpatisnya nervus planicus major et nervus planicus minor. Lalu untuk parasimpatisnya nervus vagus. Nah, plexus renalis dia itu berhubungan dengan plexus testicularis karena dia berdekatan juga.
Nah, terus untuk drainase limfatiki masing-masing ren itu bermuara ke nodi aortiki laterals atau lumbals disebutnya di sekeliling pangkal arteria renalis. Baik, untuk laporan praktikum anatomi 22.1 sudah selesai. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.